Sabak adalah negeri tua yang terletak di Yaman Selatan, dan berdasarkan penelitian terhadap peruntuhan kerajaan tersebut, terungkap bahwa seorang ratu pernah berkuasa di kawasan tersebut antara tahun 1000 sampai 950 sebelum Masehi, dan dia melakukan perjalanan ke utara, ke Yerusalem yang menjadi pusat kekuasaan Nabi Sulaiman. Cerita tentang Ratu Saba yang terkenal dipanggil Ratu Balqis diabadikan dalam Al-Quran di dalam surat An-Naml. Menurut informasi, burung hudhud di negeri Saba dipimpin oleh seorang wanita bernama Balqis yang dianugerahi segala macam sesuatu, memiliki singgasana yang sangat besar, memiliki kekuatan perang yang tangguh, dan kekuatan politik serta ekonomi yang kuat. Berbicara tentang Ratu Balqis akan memunculkan pertanyaan, siapa nama penguasa Sabak tersebut, dan siapa orang tua Ratu Balqis, dan beserta nasab-nasabnya. Sebelum kita mengetahui nasab Ratu Balqis, kita tarik dahulu kisah pertemuan Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi dan raja yang soleh. Allah memberi mukjizat kepadanya sehingga dapat memahami bahasa binatang dan menundukkan bangsa jin. Beliau sangat berwibawa dan ditakuti semua anak buahnya. Suatu ketika, Nabi Sulaiman mengumpulkan seluruh tentaranya yang terdiri dari manusia, binatang, dan para jin. Mereka semua berkumpul memenuhi undangan sang raja di balai. Semua jenis binatang besar dan kecil datang menghadiri pertemuan itu. Setelah semua diperiksa, maka Nabi Sulaiman mengetahui bahwa burung hudhud ternyata tidak hadir. Sebenarnya burung hudhud ini adalah mata-mata pasukan Nabi Sulaiman yang bertugas mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang apa saja yang patut diketahui oleh Nabi Sulaiman. Melihat keterlambatan burung hudhud ini, Nabi Sulaiman terlihat agak jengkel sambil bertanya, "Di manakah burung hudhud? Mengapa belum kelihatan? Padahal tugasnya sangat penting, yakni mencari sumber mata air baru." Melihat hal ini, semua pasukan yang hadir tidak berani menjawab. Saat Raja Sulaiman berhenti bicara, tiba-tiba burung hudhud datang. Tampaknya ia habis terbang jauh dengan kecepatan tinggi hingga ia tersengal-sengal. "Wahai hudhud, tidakkah kau sadari kesalahanmu? Apakah kau tidak tahu kalau sekarang aku mengadakan pertemuan, tapi kau datang terlambat?" "Ampun wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku baru saja mengadakan perjalanan jauh sampai ke suatu negeri yang engkau tidak pernah mengetahuinya. Negeri ini bernama Kerajaan Saba. Kerajaan ini diperintah oleh seorang wanita. Keadaan negeri ini sangat makmur, namun sayang, mereka menyembah matahari," kata burung hudhud menceritakan pengalamannya. Tetapi Nabi Sulaiman tidak serta-merta mempercayai kabar tersebut. Untuk membuktikan kebenaran dari ucapan burung hudhud, Nabi Sulaiman menuliskan surat dan meminta burung hudhud untuk mengirimkannya kepada sang ratu penguasa negeri Saba yang bernama Balqis. Karena untuk bisa sampai ke negeri Saba, burung hudhud harus menerjang hembusan angin yang sangat kencang. Maka burung hudhud meminta kepada Raja Sulaiman untuk membungkus surat itu dalam sampul emas yang tahan terhadap angin. Dan akhirnya terbanglah burung hudhud menuju negeri Saba. Tibalah burung hudhud di negeri Saba. Sesampainya di sana, diam-diam burung hudhud menjatuhkan surat itu tepat mengenai kepala sang ratu hingga membuat terbangun. Ia membuka sampul surat itu dan membacanya. Surat ini dari Sulaiman dan sesungguhnya surat berbunyi, "Dengan nama Allah, Maha Pemurah dan Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu sekalian sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Quran Surat An-Naml 30-31. Itulah kalimat awal pembuka yang dituliskan Sulaiman
Selanjutnya sang raja menambahkan untuk mengajak Ratu Balkis untuk masuk Islam dan menghentikan cara ibadah menyembah matahari. Setelah membaca surat itu, Ratu Balkis mengadakan pertemuan dengan para menterinya untuk membicarakan bagaimana menghadapi sikap raja lain yang berani mencegah kerajaan Sabah menyembah matahari. Semua itu diperhatikan oleh burung hudhud tanpa tertinggal sedikit pun, dan ia jadikan sebagai bahan laporan untuk Raja Sulaiman. Kembalilah burung hudhud ke Sulaiman. Melihat burung hudhud kelelahan akibat terbang dalam jarak jauh, Nabi Sulaiman pun menjulurkan tangannya sehingga burung hudhud bisa hinggap di tangan Nabi Sulaiman. Beliau kemudian berkata, "Hai hudhud, sampaikanlah laporanmu kepadaku." Kemudian burung hudhud menceritakan semuanya dari mulai sang ratu membuka surat hingga mengumpulkan semua materinya untuk membicarakan langkah apa yang akan diambil sehubungan surat Nabi Sulaiman tersebut. Sang ratu meminta saran yang terbaik daripada menterinya. Rupanya sang ratu merasa khawatir bila Sulaiman beserta bala tentaranya akan menyerang negeri Sabah. Untuk itu, Ratu Balkis berkeinginan untuk mengirimkan seorang utusan kepada Nabi Sulaiman sambil membawa hadiah-hadiah yang menarik. Mendengar cerita hudhud, Nabi Sulaiman pun tersenyum. Akhirnya, utusan dari negeri Sabah pun pergi ke kerajaan Sulaiman. Utusan itu disambut dengan ramah tamah oleh Nabi Sulaiman. Setelah mendengar uraian utusan tersebut, maka Raja Sulaiman pun berkata, "Kembalilah kamu dengan hadiah-hadiah ini kepada ratumu. Katakanlah kepadanya bahwa Allah telah memberiku rezeki dan kekayaan yang melimpah ruah dan mengaruniai aku nikmat yang tidak diberi kepada makhluknya yang lain. Selain itu, aku telah diutus sebagai nabi rasulnya dan dianugerahi kerajaan yang luas serta kekuasaanku meliputi jin dan binatang-binatang." Utusan Ratu Balkis segera kembali ke negerinya dan langsung menemui ratunya. Sementara sang ratu terperanjat mendengarkan cerita tentang kerajaan Nabi Sulaiman dan utusannya. Diam-diam Ratu Balkis sangat ingin melihat dari dekat bagaimana kerajaan Sulaiman dan hatinya ingin menaklukkan dan menguasai kerajaan itu. Pada saat yang ditentukan, Ratu Balkis membawa laskarnya yang terpilih. Mereka berangkat menuju kerajaan Sulaiman. Sementara itu, mata-mata kerajaan Sulaiman yang terdiri dari para jin memberitahukan kepada sang raja bahwa tak lama lagi Ratu Balkis akan datang bersama laskar pilihannya. Maka Raja Sulaiman mengumpulkan para jin dengan maksud memberi tugas penting. "Siapa yang memindahkan singgasana Ratu Balkis?" tanya Nabi Sulaiman. Sekali lagi bertanya Nabi Sulaiman, "Siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis?" "Saya sanggup memindahkannya sebelum Tuan berdiri dari tempat duduk," jawab jin ifrit. "Kalau saya sanggup memindahkannya sebelum mata Tuan berkedip," kata orang saleh dari kaum Nabi Sulaiman. Pada saat itu juga, singgasana Ratu Balkis sudah berada di depan Nabi Sulaiman. Melihat hal itu, Nabi Sulaiman langsung bersujud syukur dan bersyukur kepada Allah atas kekesuaan yang Allah telah memperlihatkan kepadanya. Beliau pun memerintahkan bangsa jin untuk membangun sebuah istana yang sangat indah. Lantainya terbuat dari kristal bening, dindingnya dari kayu cendana yang harum, atapnya terbuat dari kaca sehingga cahaya matahari dapat dibiaskan menjadi 7 warna. Beliau memerintahkan agar pembangunan istana itu diselesaikan segera mungkin sebelum Ratu Balkis datang. Tak lama kemudian, tibalah Ratu Balkis di kerajaan Sulaiman. Ia menyarankan agar para laskar yang mengawalnya cukup berhenti di luar kota untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Ratu Balkis hanya dikawal beberapa orang besar memasuki istana Raja Sulaiman. Ia benar-benar takjub dengan kemegahan dan kemewahan kerajaan tersebut. Berkali-kali mulutnya berdecak kagum dan kepala bergeleng-geleng. Ratu Balkis dipersilahkan duduk di singgasana yang telah dipersiapkan. "Wah, rasanya seperti singgasana di kerajaanku,"
Gumam Balkis terkagum-kagum. "Benarkah?" tanya Raja Sulaiman. "Ya, ini benar persis seperti di singgasanaku. Ketahuilah bahwa singgasana ini memang benar-benar milikmu. Singgasana ini kupindahkan kemari sebelum engkau datang." Nabi Sulaiman menjelaskannya. Ratu Balkis semakin heran dengan kemukjizatan Nabi Sulaiman. Akhirnya di saat itu dia menyatakan beriman kepada Allah dan meninggalkan cara lama, yakni kebiasaan menyembah matahari. Mendengar pertanyaan ini, Raja Sulaiman senang hatinya. Ia lalu mengajak Ratu Balkis berkeliling-keliling istana. Lagi-lagi ratu dibuat takjub ketika memasuki lantai kaca yang dikiranya air, sehingga ia buru-buru mengangkat gamis baju panjangnya. "Tak usah mengangkat gamismu, ini bukan air, tetapi hanya lantai kaca," kata Sulaiman sambil tersenyum. Semenjak itulah antara kerajaan Sabak dan kerajaan Sulaiman bekerja sama dengan baik karena seiman atau seagama. Ratu Balkis mengharuskan rakyatnya memeluk agama Nabi Sulaiman alaihissalam. Akhirnya Ratu Balkis yang cantik itu pun diberi istri oleh Nabi Sulaiman dan kerajaan dijadikan satu. Dan kini tiba saatnya kita bahas nasab Ratu Balkis. Ibnu At-Tabari dalam kitab tarikhnya dan Jawad Ali dalam Al-Mufassal fi Tarikh Al-Arab Qabla Al-Islam menjelaskan nama asli penguasa tersebut bernama Balkis atau Balkamah. Para ahli nasab dan sejarah menyebutkan Balkis binti Ilisyarah atau Balkamah binti Ilyasrah atau Balkis binti Zisyarah bin Zizan bin Ilisyarah bin Haris bin Qais bin Syaifi bin Saba bin Yasjub bin Ya'rub bin Qattan. Konon ibunya berasal dari bangsa jin bernama Rainanah binti Sakan, dan ada yang mengatakan Bal'amah binti Syaishan. Asy-Syuyuti dalam Sami'us Syahir meriwayatkan sabda Nabi dari Abu Hurairah, "Kana ahadun abawai Bilqais jinnaya." Salah satu dari kedua orang tua Balkis adalah bangsa jin. Pertemuan dan pernikahan ayah dan ibu Balkis dikisahkan oleh Al-Munawi dalam Faidul Al-Qadir sebagai berikut. Ayah Balkis adalah Raja Yaman yang memiliki kegemaran berburu. Pada saat itu ia merasa haus, lalu dibukakanlah tenda untuknya dan dari dalam datanglah seorang kakek. Raja minta disediakan minuman, lalu kakek itu memanggil seorang wanita yang ia diperuntuk menghantarkan minuman. Wanita itu kemudian keluar dan ternyata sangatlah cantik, bagaikan matahari, dan di tangannya memegang cangkir dari batu yakut. Raja tertarik pada wanita itu, kemudian minang pada ayahnya. Dan disebutkan bahwa ayahnya berasal dari bangsa jin. Ayah itu kemudian menikahkan putrinya dengan raja, tetapi dengan syarat, jika raja menanyakan sesuatu yang dilakukan istrinya, maka pertanyakan itu menjadi talaknya. Dari pernikahan itu mereka dikaruniai seorang anak laki-laki, di mana sebelumnya raja sebelum pernah memiliki anak laki-laki. Tanpa sepengetahuan raja, anak itu dibunuh oleh ibunya sendiri. Kerajaan tersebut membuat raja sedih. Kejadian tersebut membuat raja sedih, namun tidak berani bertanya, meminta penjelasan kepada istrinya. Di waktu berikutnya, sang istri melahirkan lagi seorang anak perempuan yang diberi nama Balkis. Ia tampak senang, tetapi sang raja justru tampak gelisah. Raja kemudian tidak tahan untuk menanyakan semua yang sudah dilakukan istrinya. Istri raja kemudian berkata, "Inikah balasan darimu? Aku membunuh anak laki-lakimu itu karenamu. Sesungguhnya aku telah mencuri berita dari langit. Dia mendengar malaikat mengatakan jika anak itu sudah besar, dia akan membunuhmu. Ayahku juga mencuri berita dari langit tentang anak perempuan ini dan mendengar para malaikat banyak yang memujinya dan banyak yang menggambarkan kerajaannya. Ini adalah perpisahan antara diriku dan dirimu." Setelah itu, istri raja tidak pernah terlihat lagi.
Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Al-Ahkam Al-Quran menceritakan, ayah Balqis adalah salah satu wazir atau menteri Raja Ad. Raja memiliki kebiasaan memaksa istri-istri rakyatnya, sedangkan wazir tersebut adalah laki-laki yang sangat pencemburu, sehingga dia memiliki untuk tidak menikah. Suatu hari di tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang pria yang tidak dikenal. Lalu dia tanya, "Apakah engkau memiliki istri?" "Aku tidak akan menikah selamanya, karena raja di negeri kami suka memaksa istri rakyatnya," jawab wazir. Pria itu kemudian menimpali, "Jika engkau mau menikahi putriku, maka selamanya raja tidak akan bisa memaksanya." Wazir menjawab, "Tetap saja akan dipaksa." Pria itu menjelaskan, "Sesungguhnya kami adalah bangsa jin, di mana raja tidak akan mampu memaksa kami." Akhirnya wazir menikahi putri dari pria itu dan dikaruniai anak yang bernama Balqis. Ibnu Adil dalam tafsir Al-Lubab sungguh bercerita, ayah Balqis adalah Syahril yang menjadi raja Yaman dari keturunan Ya'rub bin Qattan. Dia adalah seorang raja agung. Suatu ketika dia berkata pada raja-raja sekitar, "Tidak ada satupun dari kalian yang kafah sepadan dengan aku, sehingga dia tidak mau menikah dengan putri para raja tersebut." Akhirnya dia dinikahkan dengan wanita bangsa jin yang bernama Raihanah binti Sakan. Kemudian terlahirlah Balqis, dan dia tidak memiliki anak selain Balqis. Masih banyak lagi cerita yang disisahkan dalam beragam versi bertebaran dalam kitab-kitab, sehingga Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani menyimpulkan hadis yang menceritakan salah satu orang tua Balqis adalah jin merupakan hadis dhaif atau lemah, dan cerita seputar pernikahan mereka hanyalah legenda yang tidak dapat dalam Al-Quran, atau dalam cerita seputar pernikahan mereka hanyalah legenda yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih. Asy-Syafi'i dalam Al-Wadul Bayan juga menyimpulkan secara lahiriah hadis tentang orang tua Balqis adalah hadis dhaif. Begitu pula Ashar yang mengisahkan sejarah mereka berdua tidak memiliki dasar yang bisa dipercayai. Bahkan Al-Mawardi menentang pernikahan manusia dengan bangsa jin dan menilai sebagai sesuatu yang tidak rasional, karena mereka berasal dari jenis yang berbeda sehingga memiliki tabiat yang berbeda pula. Manusia adalah jasmani, sedangkan jin adalah ruhani. Manusia berasal dari tanah kering seperti takbiran, Quran Ar-Rahman ayat 55, sedangkan jin tercipta dari nyala api, Ar-Rahman 55. Perbedaan tersebut tidak mungkin disatukan dan tidak mungkin juga bisa menghasilkan seorang anak.